Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Agung Sumargo. Di video kali ini, saya ingin berbagi mengenai platform apa yang cocok untuk kita bisa menjadi seorang konten kreator. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Yuk! Oke, teman-teman semuanya, menjadi konten kreator itu memang sebuah pilihan, ya. Mau kita memilih menjadi konten kreator atau tidak adalah bagian dari sebuah perjalanan atau salah satu yang akan menjadi sejarah dalam hidup kita masing-masing. Nah, untuk menjadi seorang konten kreator ada beberapa platform atau sebuah wadah yang bisa dipakai supaya kita bisa menjadi konten kreator. Ada beberapa tempat yang kita bisa pakai ya. Yang pertama itu TikTok, lalu YouTube, Facebook, dan Instagram. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita menjadi seorang konten kreator di TikTok, menurut beberapa sumber yang saya baca, baik itu dari Google ataupun dari media sosial yang lain, kalau di TikTok itu kita bisa memasukkan video jenis apapun, ya, asalkan video itu menarik, ya, karena memang algoritma dari TikTok itu adalah memang seperti itu, video apapun bisa masuk, tapi ya tentunya bukan video yang bersifat kekerasan, video seksual, bukan seperti itu ya, tetapi video apapun yang penting bisa viral. Itu memang TikTok seperti itu. Tetapi mungkin yang saya baca ini, kalau video di TikTok itu tidak akan bisa bertahan lama ya viralnya, karena video itu harus mengikuti tren. Oleh sebab itu, kalau kita menjadi konten kreator di sebuah platform TikTok, biasanya video-video yang viral itu adalah video-video yang sedang tren, atau sedang viral, atau sedang terkenal pada saat itu. Misalnya, yang sekarang itu lagi terkenal adalah orang berlomba-lomba membuat TikTok high kids dan sebagainya. Nah, itu juga sedang viral. Mungkin yang lain teman-teman pasti tahu nih, atau yang lain ya, yang joget-joget TikTok itu juga sedang viral. Nah, tetapi kita harus mengikuti tren kalau kita menjadi konten kreator di platform TikTok. Nah, yang kedua itu di YouTube. YouTube itu adalah sebuah platform yang menyediakan kepada semua orang yang ingin menjadi konten kreator. Nah, ini saya baca di media sosial, video apapun bisa menghasilkan uang selagi mematuhi pedoman komunitas yang ada di YouTube. Jadi, di YouTube ini, video apapun nanti bisa akan menghasilkan uang ya, atau monet, menghasilkan dolar, tetapi harus mematuhi pedoman komunitas yang ada di YouTube. Contoh misalnya, tidak boleh video berulang, kemudian tidak boleh menggunakan karya orang lain karena nanti kena klaim hak cipta. Ini di YouTube. Dan kalau di YouTube itu, kita harus menempuh namanya adalah jalur monetisasi. Nah, jalur monetisasi ini di YouTube ini memang cukup berat, yaitu kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang atau waktu tonton publik yang dihitung selama 365 hari atau 1 tahun ke belakang. Nah, ini adalah syarat yang harus kita tempuh kalau kita ingin menjadi konten kreator pada YouTube. Ya, itu. Kalau semuanya itu bisa kita lewati, tentunya
sudah pasti dolar atau uang itu sudah siap menanti ya. Ini untuk YouTube. Nah, teman-teman, kalau kita bandingkan antara TikTok dan YouTube, memang ada algoritma sendiri. Nah, yang ketiga itu adalah Facebook. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah tahu nih ya, sudah lama tahu bahwa Facebook ini sudah lama sekali. Dari mungkin sejak saya di SMA itu sudah tahu yang namanya Facebook. Nah, di Facebook ini kita bisa lebih gampang ya, lebih gampang untuk membuat grup. Itu yang pertama. Kemudian kita bisa men-share atau membagikan video-video kita di Facebook. Lalu kita bisa juga berdagang juga di Facebook. Lalu di Facebook itu keuntungannya ya, kita pergaulannya cukup luas karena sudah lama nih platformnya. Kita bisa saling chatting menggunakan Facebook Messenger gitu ya. Nah, bisa juga kita bisa membuat atau menyebarkan berita ya di Facebook itu. Maka di Facebook itu pasti akan ada berita-berita yang mungkin hoax dan sebagainya karena lebih mudah ya. Bisa juga kita mendapatkan info lowongan kerja di Facebook itu juga ada ya. Jadi lebih gampang itu kalau di Facebook. Bisa juga kita bisa menyambung silaturahmi. Nah, tetapi kalau di Facebook itu kalau kita share video kadang tergantung ya follower kita ya. Kalau itu tidak bagus ya pasti tidak ditonton. Jadi ketika kita menjadi konten kreator di Facebook, mungkin terkenalnya agak lama dan harus membutuhkan beberapa atau sejumlah orang yang harus memfollow akun kita. Itu kalau Facebook ya. Nah, berikutnya yang keempat, kalau kita menjadi konten kreator sebuah platform yaitu Instagram. Nah, ini menurut informasi yang saya baca, video ya di Instagram itu harus estetik atau bagus atau indah dan menarik ya. Kenapa? Karena dengan video yang menarik, video yang indah ditonton, pasti itu akan cenderung cepat viral atau bisa ditonton oleh banyak orang. Nah, viralnya video di sebuah akun Instagram memang agak lama, cukup lama ya kita memviralkan video di Instagram. Tergantung dari sebanyak apa follower kita di Instagram. Jadi di Instagram ini kalau follower kita banyak, pasti video-video yang kita upload di Instagram ini cepat viral. Tetapi kalau followernya sedikit, ya pasti akan lama kita memviralkan video yang kita upload di Instagram. Nah, tetapi ini yang terpenting bahwa di Instagram ini kita bisa lebih dekat dengan penonton, yaitu dengan cara kita membuat story. Ya, dengan story kita bisa lebih dekat dengan audiens, ya, dan bisa mencari sumber cuan tambahan melalui story itu, ya. Nah, ingat di Instagram itu bahwa siapa yang punya follower banyak, biasanya itu yang bisa cepat viral. Kalau followernya sedikit ya pasti akan lama. Itulah kelebihan dari Instagram. Nah, teman-teman, untuk menjadi konten kreator, jadi memang ada 4 platform yang mungkin teman-teman bisa coba nih, yaitu pertama TikTok, YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Kira-kira mungkin teman-teman punya sosial media yang lain nih yang bisa membuat viral. Boleh tulis di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman punya sumber lain tentang platform yang bisa membuat kita menjadi konten kreator yang terkenal dan viral,
boleh nih kita berdiskusi bersama, boleh menulis di kolom komentar ya. Oke, demikianlah video kali ini tentang pilihan kita. Kira-kira pilihan kita jatuh kemana nih? Pilih ke TikTok, YouTube, kemudian Facebook, ataupun Instagram. Kalau saya di channel Agung Sang Dewa ini, saya lebih suka di YouTube, sehingga saya disebut sebagai YouTuber, walaupun masih YouTuber pemula. Oke, demikianlah video kali ini. Kalau teman-teman suka dengan video ini, boleh berikan like pada video ini dan boleh berkomentar apapun, dan jangan lupa untuk terus mendukung perkembangan channel Agung Sang Dewa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Dadah, yuk!